بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذه الساعة على طاعته وتعلم كتابه أن يجمعنا في الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته، إنه لذلك والقادر عليه. إن شاء الله kita hari ini mulai di daurah syarah buku Fathur Rahman fi ta'lim kalimati Al-Quran. Kita mulai dari halaman 5, huruf al-hija. Di huruf al-hija ada beberapa cara untuk membaca huruf hijaiyah, Cara yang pertama bitanwin bidhammi, dengan tanwin dengan dhammah, alifun, ba'un, ta'un, tha'un, jimun, ha'un dan seterusnya. Cara yang kedua namanya at-tashil. At-tashil itu mudahkan, hapuskan huruf hamzah dari huruf yang di akhirnya hamzah. Contoh ba, ta, tanpa hamzah, bukan ba, ta, ba, ta, tha, jim, ha, kha dan seterusnya. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga berharakat fathah, baca huruf bersuara. Jadi a, a, ba, ta, tha, ja, ha, kha dan seterusnya sampai akhir. Pakai harakat fathah. Semua cara ini bagus dan benar, tapi kita akan baca dari cara yang terakhir ini, namanya cara nahawiyah. Cara nahawiyah itu maksudnya nama huruf di ilmu nahwu. Jadi nama huruf itu nama huruf alif, alif lam fa, alif, hamzah, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, pakai nama. Jadi pakai nama huruf yang di bawah huruf. Di bawah huruf ada nama huruf. Nama huruf itu maksudnya nama huruf di ilmu nahwu. Baik, kita yang warna biru ini yang di bawah huruf. Kita baca huruf dulu. Bismillah. Baca bersama. Alif, hamzah, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zay, sin, shin, sin, sad, ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، تاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، ها، واو، ياء. satu lagi, alif, hamzah, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zay, sin, shin, sad, ضاد، طاء، ظاء، عين، غين،
fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya. Baca bersama. 1, 2, 3. Alif, hamzah, ba, ta, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zain, sin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, wa, ya. satu lagi. Alif, hamzah, ba, ta, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zain, sin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya. نعم أحسنتم. هذه حروف الهجائية. طيب, ada warna-warna beda di huruf hijaiyah ini. Yang pertama, warna pink. Huruf alif dan ra. Huruf yang berwarna pink ini artinya huruf ini taduru baina at-tafkhim wa at-tarqiq. Kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis. Alif, itu alif maksudnya alif biasa. Alif yang dipanjang, bukan alif hamzah. Alif hamzah itu suara hamzah, jadi selalu tipis. Ini maksudnya alif biasa. Alif biasa ini alif yang panjang, ini kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis. Dan juga huruf ra. Huruf ra kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis. Untuk huruf alif, kapan huruf alif tebal, kapan tipis? Huruf alif ikut huruf yang sebelumnya. Huruf alif ikut huruf yang sebelumnya. Kalau huruf yang sebelumnya tebal, jadi huruf alif tebal. Sa, ba, ta, za, gha, qa. Kalau huruf alif tipis, jadi kalau huruf yang sebelumnya tipis, jadi huruf alif tipis. Ha, ja, sa, kha, sa, wa, la, ba. قال وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغن ألف. وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغن ألف. Huruf alif ini ikut huruf yang sebelumnya dalam tebal dan tipis, ikut huruf yang sebelumnya. Oke? Jadi ini untuk huruf alif. Jadi huruf alif ikut huruf yang sebelumnya. Kalau huruf yang sebelumnya tebal, jadi alif tebal. Kalau huruf yang sebelumnya tipis, jadi alif tipis. Untuk huruf ra mungkin ra berharakat atau ra bersukun. Ra berharakat atau ra bersukun. Ra berharakat itu ra fathah, kasrah atau dhammah. Ra fathah, kasrah atau dhammah. Ra fathah, ra berharakat fathah dan ra berharakat dhammah itu tebal. Ra berharakat kasrah tipis. Ra berharakat fathah dan ra berharakat dhammah dan keadaan yang dari jenis fathah dan dhammah. Contoh, ra fathah itu ra tebal. Keadaan yang dari jenis fathah panjang dengan alif. Ra فتحتين تنوين بالفتح رن شد فتحة الرا juga tebal. Ra dhammah dan keadaan yang dari jenis dhammah tebal juga. Ru tu ra dhammah. Ru mad bil waw. Ru tanwin bil dhammi dhammatain. Run shadda dhammah arwu ini tebal. Ra kasrah dan keadaan yang dari jenis kasrah adalah tipis. Ra kasrah
ri. Apa keadaan yang dari jenis kasrah? Mad bil ya, panjang dengan ya. Ri. Kasrataini, tanwin bil kasri. Rin. Shadda kasrah. Ardi. Shadda kasrah. Ardi. Jadi ra yang berharakat kasrah adalah tipis. Tidak bisa. Ya, tidak ada connect. Tidak bisa connect. Connect tapi tidak ada signal, tidak ada internet. Antum ada dari طيب. Jadi huruf alif ikut huruf yang sebelumnya, kemudian huruf ra yang berharakat fathah dan harakat dari jenisnya tebal. Ra berharakat dhammah dan keadaan yang dari jenis dhammah tebal. Ra berharakat kasrah adalah tipis, Baik. Kemudian huruf yang berwarna kuning, fa, zal dan dha. Fa, zal dan dha. Fa, zal dan dha ini huruf lathawiyah. Huruf lathawiyah. Lathawiyah ini kenisbatkan ke gusi. Baik, apakah huruf ini keluar dari gusi? Tidak. Tidak keluar dari gusi. Kenapa namanya lathawiyah? Karena dekat dari gusi. Makhrajnya dekat dari gusi. Apa makhrajnya huruf ini? Ujung lidah bertemu ujung gigis di atas. Ujung lidah bertemu ujung gigis di atas. Baik. Ta, za, dha. Ta, za, dha. Dua huruf tipis, satu huruf tebal. Harus di sini, harus ujung lidah bertemu ujung gigis di atas. Kalau tidak bertemu, jadi salah besar. Lahnun jaliyun. Jadi tidak boleh. Jadi bacaan batal. Karena ganti huruf. Misalnya di tha, kalau ujung lidah tidak bertemu ujung gigis di atas, jadi keluar suara sin. Jadi keluar as. Tidak boleh.
tidak boleh. Karena ganti suara. Zal, kalau ujung lidah tidak bertemu ujung gigi atas, dari jadi az, tidak boleh. Jadi harus ujung lidah bertemu ujung gigi atas dalam 3 huruf ini. Tha, zal, dan dha. Kemudian selanjutnya huruf yang berwarna biru, sad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Ini huruf ini khussa, daghtin, qidh. Khussa, daghtin, qidh. Huruf ini namanya huruf apa? Hurufu al-isti'la. Hurufu al-isti'la. Dan semua huruf al-isti'la ini adalah tebal. Semua huruf al-isti'la ini adalah tebal. Apa maksudnya isti'la ini? Isti'la maksudnya pangkal lidah naik ke langit atas. Jadi kita mengangkat pangkal lidah ke langit atas. As, ar, aqa. Jadi pangkal lidah naik ke langit atas. Ini namanya isti'la'un di bahasa Arab. Isti'la'un. Dan semua huruf isti'la adalah tebal. Suaranya adalah tebal. Tapi tebal dalam huruf isti'la ini ada tingkatan. Ada tingkatan. Bukan semuanya sama. Semua huruf isti'la di semua kondisi sama. Tidak. Ada tingkatan. Tingkatan isti'la ini ada khilaf di antara ahli qurra. Ada khilaf. Ada yang ahli qurra yang bilang tingkatan isti'la ini tingkatan tafkhim adalah 5. Yang pertama, kalau huruf isti'la ini berharakat fathah, selanjutnya alif. Kha, contoh kha. Yang kedua, kalau fathah saja, kha. Yang ketiga, dhammah, khu. Yang keempat, sukun, akh. Yang kelima, kasrah, khi. Ada ahli qurra yang bilang tingkatan tebal ini, maratib tafkhim, adalah 3. 3 saja. Yang pertama, fathah saja, kha. Yang kedua, dhammah, khu. Yang ketiga, kasrah, khi. Yang ketiga, kasrah, khi. Jadi ini namanya tingkatan tebal, maratibu at-tafkhim. Maratibu at-tafkhim, tingkatan tebalan. Jadi kalau maratibu at-tafkhim ini 3. Jadi yang pertama, huruf berharakat fathah, kha. Yang kedua, huruf berharakat dhammah, khu. Yang ketiga, huruf berharakat kasrah, khi. Ini maratib at-tafkhim. طيب. واضح حروف الجائية؟ jelas huruf hijaiyah. Baik, selanjutnya pelajaran halaman 6 yang selanjutnya ini bentuk huruf. Ini pelajaran ini khusus untuk tulisan. Halaman 6, halaman selanjutnya pelajaran ini khusus untuk tulisan. Bentuk huruf di awal kata, setengah kata, di akhir kata. Awal kata, setengah kata, misalnya ba di awal kata, ba di tengah kata, ba di akhir kata. Jadi untuk tulisan, khusus untuk tulisan. Jadi bentuk huruf, di awal kata, tengah kata, di akhir kata. Terus selanjutnya halaman 7 ada 2 pelajaran di sini. Huruf yang sama ditulis, yang sama diucapkan, huruf yang sama ditulis. Yang di atas huruf yang sama diucapkan, al-huruful mutasyabihah nutqan. Huruf yang sama diucapkan. Misalnya ta, ba, dal. Kenapa itu sama? Karena makhrajnya sama. Ta, ba, da. Huruf yang pelajaran yang di bawahnya huruf al-mutasyabiha kitabatan, huruf yang sama di tulisan, huruf yang sama di tulisan. Juga ini khusus untuk kitabah, untuk tulisan. Pelajaran yang pertama huruf yang sama diucapkan,
kita insyaallah akan membenarkan ini huruf yang sama dalam latihan-latihan yang selanjutnya insyaallah dalam al-kalimat. Nah, halaman selanjutnya halaman 8. Ini keadaan yang pertama dari keadaan bahasa Arab. Keadaan fathah. Ada dalam bahasa Arab ada 20 keadaan. 20 keadaan. 19 keadaan yang asli, satu keadaan yang palsu, aridah, bukan asli. Jadi keadaan yang pertama dari 19 keadaan ini al-fathah. Al-fathah. Di keadaan fathah, kita sebelum mulai masuk di fathah, di awal fathah kita harus menjelaskan apa artinya fathah. Apa artinya fathah? Fathah ini adalah baris yang kecil, baris miring yang kecil di atas pada huruf. Baris miring yang kecil di atas pada huruf. Dan cara mengucapkan huruf berharakat fathah, cara mengucapkan huruf berharakat fathah pakai buka. Buka dua bibir, buka dua rahang. Buka dua bibir, buka dua rahang. Karena ini namanya fathatun. Karena buka. Buka dua bibir. Buka itu di bahasa Arab fataha, fataha, yaftahu fathan. Jadi buka dua bibir, buka dua rahang untuk mengucapkan fathah. Jadi ba fathah, ba fathah, ba, mim fathah, ma, mim fathah, ma. Jadi buka dua bibir, buka dua rahang. Ini fathah. Taib. Jadi kalau datang baris ini di atas huruf, jadi kita buka di saat mengucapkan huruf ini, buka dua bibir, buka dua rahang. Dari sekarang, dari pelajaran ini ada dua cara untuk mengejar, untuk tahajji huruf ini. Cara yang pertama, cara mengejar, cara tahajji. Cara yang pertama, cara tahajji. Kita baca alif, hamzah, fathah, a, ba, fathah, ba, ta, fathah, ta. Jim fathah ja, mim fathah ma, ya fathah ya, dan seterusnya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, baca suara huruf langsung. A, ba, ta, fa, ja, ha, tanpa tahajji. Tidak ditahajji. Kita baca, bismillah, dari cara yang pertama dulu, cara tahajji. ألف همزة فتحة أ ألف همزة فتحة أ باء فتحة ب تاء فتحة ت ثاء فتحة ث جيم فتحة ج حاء فتحة ح خاء فتحة خ دال فتحة د ذال فتحة ذا راء فتحة را زاي فتحة زا سين فتحة سا شين فتحة شا صاد فتحة صا ضاد فتحة ضا ضاء فتحة ضا ضاء فتحة ضا عين فتحة ع غين فتحة غا فاء فتحة فا قاف فتحة قا كاف فتحة كا لام فتحة لا ميم فتحة ما نون فتحة نا هاء فتحة ها واو فتحة و ya fathah ya. Nah, jadi kita ditahajji dulu. Kemudian kita baca langsung pakai suara huruf. Kita baca bismillah. A, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, sa, da, ضا ضا ع غا فا
qa, ka, la, ma, na, ha, wa, ya. Jadi ini bacaan huruf tanpa tahajji, pakai suara huruf langsung. Setelah kita baca huruf hijaiyah, huruf berharakat fathah dengan cara tahajji, kemudian bacaan langsung tanpa tahajji, kita masuk di pelajaran selanjutnya. Ini kalau bergabung dua huruf berharakat fathah. Jadi anak-anak sudah bisa baca satu huruf, jadi sekarang bergabung dua huruf. Jadi tambahkan satu huruf lagi. Bagaimana cara yang kita mengucapkan huruf ini? Dulu kita coba kalau anak-anak bisa baca yang warna biru ini. Yang warna biru baca langsung dua huruf. A, aba, ata, atha. Kalau bisa, jadi ini lebih bagus, lebih baik. Kalau tidak bisa, jadi baca satu persatu kemudian gabung dua huruf. Jadi a dulu, kemudian a, kemudian a, ba, aba, a, ta, ata, a, sa, atha, dan seterusnya. Kita baca dari cara yang kedua ini. Bismillah. A, ba, aba, ta, ata, sa, atha, ba, ba'a, ba, baba, ba, ta, bata, ba, tha, batha, ta, ta'a, ta, ba, taba, ta, tata, ta, tatha, sa, sa'a, sa, ba, saba, sa, sata, sa, sasa. Nah, kemudian baca langsung aba, ata, atha, tanpa tahajji. Terus halaman selanjutnya sama juga dua huruf, gabung dua huruf. Halaman selanjutnya juga sama, halaman 11 juga gabung dua huruf. Tapi di sini ada satu manfaat lagi, satu manfaat yang tambah. Di sini gabung dua huruf, tapi huruf satu huruf tebal, satu huruf tipis. Satu huruf tebal, satu huruf tipis. Jadi akha, asa, adha, adha, adha. Untuk latihan. Untuk latihan bagaimana kita bisa mengucapkan huruf yang tebal dengan tipis. Karena banyak orang tidak bisa baca, misalnya kata sabara wa ghafara, banyak tidak bisa baca karena tebal tipis juga. Makhmasatin, banyak yang baca makhmasatin, tidak boleh. Makhmasatin. Kenapa itu susah? Karena tebal tipis, jadi susah. Nah, jadi harus latihan. Karena ini di pelajaran ini untuk latihan huruf yang tebal dan tipis. Karena kalau kita tipiskan huruf yang tebal, masalah. Atau tebalkan huruf yang tipis, juga masalah. Mungkin itulah jali, mungkin salah besar. Karena ganti huruf. Kadang-kadang ganti huruf. Misalnya, as-sirata, itu sad. Kalau tipiskan suara sad, jadi sin. As-sirata. Taraka. Kalau tebalkan suara ta, tara. Kalau tebalkan suara kaf, qa. Jadi taraka ganti ke taraka. Itu kata yang lain. Kata beda. Jadi ini salah besar. Asa. Kalau tebalkan suara sin, asa. Jadi itu salah besar, wallahu a'lam. Terus setelah halaman selanjutnya, halaman 12, kita tambahkan satu huruf lagi.
tambahkan satu huruf lagi. Kalau kita tambahkan satu huruf lagi, jadi ini satu kata, karena satu kata adalah 3 huruf. Bagaimana kita baca pelajaran ini? Kalau sama anak-anak, jadi kita baca yang kotak yang berwarna hijau langsung. Kotak yang berwarna hijau langsung. Ahada, akhadha, dhara'a. Kita coba dulu. Karena kalau anak-anak bisa baca ahada, dhara'a, akhadha langsung, ini lebih bagus. Kalau tidak bisa, jadi kita baca satu persatu. Ahada, ahada. Akhadha, akhadha. Dhara'a, dhara'a. Hadhara, hadhara. Dan seterusnya. Jadi satu persatu. Akhadha, akhadha. Dhara'a, dhara'a. Hadhara, hadhara. Jadi satu persatu. Kalau anak-anak tidak bisa, jadi kita baca huruf yang pertama sendiri, huruf yang kedua sendiri, kemudian gabung 2 huruf. Kemudian baca huruf yang ketiga, kemudian gabung 3 huruf. Jadi a, ha, aha, da, ahada. Jadi a, ha, aha, da, ahada. A, kha, akha, dha, akhadha. Dha, ra, dhara, a, dhara'a. Dan seterusnya. Jadi kita baca satu persatu. A, ha, kemudian gabung 2 huruf. Aha. Kemudian huruf yang ketiga, da, kemudian baca ahada. Cara yang di dalam buku ini. Baik. Baik, kita baca kata-kata yang di halaman 12, Fan. Kita baca cancel screen share. Tutup screen share. Tutup share. Kita baca halaman 12. Jadi cara yang pertama dengan anak-anak kita coba baca langsung ahada, akhadha, dhara'a, hadhara. Oke? Cara yang kedua, kalau tidak bisa, jadi baca satu persatu. Ahada, ahada, akhadha, akhadha, dhara'a, dhara'a. Kalau tidak bisa, jadi ikut cara yang ketiga yang dalam buku ini. Huruf yang pertama sendiri, huruf yang kedua sendiri, kemudian gabung 2 huruf, kemudian huruf yang ketiga sendiri, kemudian baca 3 huruf. Kita dalam daurah ini baca dari cara yang ketiga ini.
Kita baca bismillah. Ahada, ha, aha, da, ahada, kha, akha, dha, akhadha, dha, ra, dhara, dhara'a, ha, dha, hadha, hada, ra, ra, hadara, hadara, ha, ha, sa, sa, hasa, hasa, da, da, hasada, hasada, sha, sha, ja, ja, shaja, shaja, ra, ra, shajara, shajara, sa, sa, ba, ba, saba, saba, ra, ra, sabara. sabara. Halaman selanjutnya kita baca beberapa contoh. Wa, Wa, ja, ja, waja, wajah, da, da, wajada, wajada, wa, wa, a, a, wa'a, wa'a, da, da, wa'ada, wa'ada, wa, wa, la, la, wala, wala, da, da, walada, walada, a, a, da, da, ada, ada, da, da, adada. adada, Baris selanjutnya baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ka, ta, kata, ba, kataba, ka, sa, kasa, ba, kasaba, kaza, kaza, ba, kazaba, za, ha, zaha, ba, zahaba, na, za, naza, la, nazala, ha, sa'a, la, sa'ala, ha, ma, hama, la, hamala, a, ma, ama, la, amala, ka, ta, kata, ma, katama, a, za, aza, ma, azama, sa, la, sala, fa, salafa, ka, sha, kasha, fa, kashafa. Hasbukum. Cukup. Halaman selanjutnya kita ambil beberapa contoh saja dari setiap pelajaran karena daurah ini 2 hari saja. Fathur Rahman itu minimal 3 hari. Jadi waktu tidak cukup. Untuk insyaAllah kita bisa selesai. Jadi setiap pelajaran kita ambil beberapa contoh. Kemudian halaman selanjutnya dari kata taraka, baca satu persatu. Ikhwan silakan baca satu persatu dari kata taraka. Mulai. Taro, taroka, taroka. Nah, ahsanta. Terus. Saro, saroko, saroko. Nah, terus. Faso, fasola, fasola. Rafa, rafata, rafata. Maro, maro, ja, maroja. Soro, soro, fa, sorofa. Syaro, syaro, ha, syaraha. La, sola, ha, solaha. Waqa'a, waqa'a. Taba'a, taba'a. Syara'a, syara'a. Rafa'a, rafa'a. Wasala, wasalaka, wasalaka. Nah. Akhwat yang di Zoom, silakan dari baris yang keempat, warna pink, wasalaka. Nah, silakan akhwat.
Ana. Ya. Satu persatu akhwat, satu persatu dari kata wasalaka. Wasalaka. Waqa'ada. Wazaha. Naam, hasbukunna. Baik, selanjutnya siapa lagi? Satu aja ya, akhwan. Satu orang aja, satu orang baca satu kata. Ya silakan, akhi atau ukhti Ida Fitri, silakan. Naam Ustaz. Naam. Famaka sa. Naam, ahsanti, barakallahu fik. Barakallahu. Terus selanjutnya siapa? Ana Ustaz. Naam, tafadhali. Fakho, ro, ja, fakhoroja. Ahsanti, barakallahu fik. Selanjutnya Fahasya, ra, fahasyara. Nah, ahsanti. Terus selanjutnya وذاك وذكر wadhaka. وذكر Nah, selanjutnya Ahada, ahada asyara. Oke, bagus. Tapi kita baca satu kata. Jadi ahada sendiri. Kalau sudah selesai ahada, oke, sudah. Kemudian asyara sendiri. Kemudian gabung dua kata. Jadi ahada, sudah selesai. Jazakallah khair. Kemudian asyara, sudah selesai. Jadi gabung dua huruf, dua kata. Ahada asyara. Silakan. Terus selanjutnya. Ulang, Syekh. Naam, la bas, tafadhal. Ahada, asyara, ahada asyara. Naam, ahsanti. Terus, akhwat. Ana Syekh. Naam, tafadhali. Abasa, wabasaro, abasa, wabasaro. Naam, ahsanti. Ana Syekh. Naam. Sobaro, wagofaro, sobaro, wagofaro. Naam. Ana Syekh. Naam. ja'ala laka ja'ala laka. نعم أحسنتي بارك الله فيك. طيب واضح هكذا يا أخوان؟ جلس أخوان dan أخوات. jelas pelajaran Fathah. Ada soalan di pelajaran Fathah? Naam. Boleh bertanya? Ya, silakan. Terkait dengan fathah ini berarti kita belajar tentang itmamul harokat fathah begitu? Afwan? Di pembelajaran fathah ini kita harus mengitmamkan fathahnya gitu. Harus apa? Mengitmankan, menyempurnakan fathah. Min apa? Kita membacanya. Menyempurnakan Ya, fathah ketika membacanya. Naam, harus. Bagaimana menyempurnakannya, Syekh? Bagaimana apa?
menyempurnakan fathahnya supaya membacanya Ya. tidak ikhtilaf. Ya, satu keadaan yang biasa, misalnya kita baca kata waqa'ah, misalnya itu. Wa, ini satu keadaan. Qa, jadi satu fathah. A, satu fathah, jadi harus pas. Waqa'ah, 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 ini pas. Satu harakah, satu harakah, satu harakah. Waqa'ah. Tapi kalau yang ada ikhtilas atau ada tamtid, itu baca waqa'a, waqa'a. Jadi qa lebih panjang. Waqa'a tidak boleh. Wasalaka, wa satu harakah, sa satu harakah, la satu harakah, ka satu harakah. Wasalaka, wasalaka, ini yang pas. Wasalaka. Jadi ini satu keadaan yang biasa, satu harakah aja. Ini yang harakah yang itmamul harakat itu. Wa salaka. Jadi wasalaka. Ini itmamul harakat. Tapi kalau wasalaka, wasalaka, ini bukan itmam, itu tamtid. Di lam itu lebih, sin kurang. Wasalaka, wasalaka, tidak boleh. Wazahaqa, famakatha, tidak boleh. Famakatha, famakatha, fakharaja, bukan fakharaja, fakharaja, itu bukan itmam. Itmamul harakat, jadi harus semua harakat sempurna dan semua harakat pas. Fakharaja, 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 bukan fakharaja, fakharaja, itu salah. Wadah? Nah. Tanya lagi? Tanya lagi, ikhwan, akhwat. Apa, Syekh? Nah. Kalau untuk mengajar ke anak-anak bagaimana, Syekh? Supaya mereka itmam. Talaqi saja, talqin. Untuk dhabtul harakat, baris atas, baris bawah, baris depan, sukun, tasydid, atau itmamul harakat, atau panjang, mad itu 4 harakat, ini 2 harakat, ini 6 harakat. Untuk makharij dan sifatul huruf, semua ini untuk kita membenarkan untuk anak-anak atau murid-murid umumnya. Kalau murid-murid itu anak-anak atau orang dewasa, talaqi saja. At-talqin. Tidak ada cara lain. Tidak ada. Jangan cari cara lain. Cara yang paling bagus, yang paling cocok dengan anak-anak, dengan murid-murid, orang dewasa, harus talqin. Walaupun saya bilang misalnya itu buat seperti ini satu harakah, ini satu harakah. Jadi misalnya sya'a 4 atau 5 harakat, jadi ini 4 kali. Jadi sya'a 4 harakat. Oke, tapi ini tergantung. Ada orang yang cepat, ada orang yang lambat. Jadi mungkin ada yang baca sya'a, sudah. Jadi ini 2 harakat saja, 3 harakat. Ada yang baca sya'a, lebih dari 4 harakat. Jadi tergantung, tidak bisa kontrol. Jadi bagaimana kita kontrol? At-talaqi saja. Saya dengar qari yang mutqin, qari yang mahir, kalau dia baca, misalnya saya dengar Syekh Al-Husari misalnya, beliau baca idza jaa, kemudian saya ulang idza jaa, saya akan rasa saya lebih panjang. Dia baca idza jaa, saya baca idza jaa, saya rasa saya lebih pendek. Jadi saya terus seperti ini, ulang, belakang beliau, saya ulang sampai saya bisa pas dengan beliau. Ini contoh saja, tapi yang lebih afdal face to face. Saya depan guru, murid depan guru, talaqi. Jadi saya dengar dari guru, kemudian saya ulang.
Guru dengar dari saya, kemudian guru benarkan. Hakadha. Tidak bisa kita baca benar makharij dan sifatul huruf atau itmamul harakat atau baca panjang yang benar, yang pas, kecuali dengan talaqi. Harus talaqi atau talqin. Juga dengan anak-anak sama. Lebih utama talqin. Kalau orang dewasa talqin, perlu talqin. Jadi bagaimana anak-anak? Lebih utama anak-anak talqin. Jadi kalau mereka dengar kita baca benar, sya'a, mereka ikut. Sya'a. Hakadha. Faham? Jadi cara yang lebih afdal at-talaqqi. Allahu a'lam. Wadah ya? Nah. Wa iyyakum. Baik. Terus pelajaran selanjutnya keadaan kasrah. Keadaan kasrah juga kita harus menjelaskan di awal kasrah, menjelaskan apa artinya kasrah. Apa artinya kasrah? Kasrah ini sebalik fathah. Kasrah baris miring yang kecil. Baris miring yang kecil di bawah pada huruf. Baris miring yang kecil di bawah pada huruf. Dan cara mengucapkan huruf berharakat kasrah pakai menurunkan rahang bawah ke bawah sedikit. Menurunkan rahang bawah ke bawah sedikit. Namanya di bahasa Arab khafdul fakki sufliyi. Itu kasrah. Khafdu al-fakki as-sufliyi. Jadi rahang bawah ini turun ke bawah sedikit. Turun ke bawah sedikit. Bi ba kasrah, bi mim kasrah, mi jim kasrah, ji tanpa takalluf. Sedikit. Ji, si, shi. Dan orang yang mengucapkan huruf berharakat kasrah seperti senyum. Kal mutabassim, bi, ti, ji, si, hi. Hakadha. Jelas? Wadah? Kita baca huruf berharakat kasrah. Bismillah. Alif hamzah kasrah i. Ba kasrah bi. Ta kasrah ti. ثاء كسرة ثي جيم كسرة جي حاء كسرة حي خاء كسرة خي دال كسرة دي ذال كسرة ذي راء كسرة ري زاي كسرة زي سين كسرة سي شين كسرة شي صاد كسرة صي ضاد كسرة ضي ضاء كسرة ضي ظاء كسرة ضي عين كسرة عي غين كسرة غي فاء كسرة في قاف كسرة قي كاف كسرة كي لام كسرة لي ميم كسرة مي نون كسرة ني هاء كسرة هي واو كسرة وي يا كسرة يي. Dan hati-hati di huruf ya. Ya berharakat kasrah. Jadi yi bukan i. Ada mungkin yang baca seperti ini. Kenapa? Karena ya dari jenis kasrah atau kasrah dari jenis ya. Jadi mungkin tidak bisa baca yi. Jadi baca i. Pakai hamzah. Tidak boleh. Yi. Nah. Kemudian baca langsung. Bismillah. I. Bi. Ti. Si. Ji. Hi. Khi. Di. Di. Ri. Zi. Si. Shi. Si. Di. Di. Ri. I. Ri. Fi. Qi. Ki. Li. Mi. Ni. Hi. Wi. Yi. Kita perhatikan di sini huruf huruf isti'la, khussa, daqtin, qidh, huruf ghain dan qaf dan kha, yang huruf isti'la, kha, ghain, qaf, bukan sad, ta, dha, bukan itbaq, kha, ghain, qaf itu,
Kha, ghain, qaf ini berharakat kasrah, jadi suaranya paling lemah, tidak kuat. Jadi jangan baca khi, oi, oi. Ada yang baca seperti ini, al-mustaqim, tidak boleh. Al-mustaqim, qim, sesuai atau cocok dengan kata al-musta, al-mustaqim, al-mustaqim. Jadi bukan al-mustaqim, bukan al-mustaqim. Al-mustaqim ini qaf yang kuat, tidak boleh. Al-mustaqim itu kaf, tidak boleh juga. Al-mustaqim. Jadi al-mustaqim, qi, ghi, khi, bukan qi, ghi, khi. Ini paling kuat, tidak boleh. Nah. Wadah kasrah? Jelas kasrah? Nah. Soal, bismillah, izin bertanya. Bagaimana cara mengucapkan huruf dal, tha, dan dha? Apakah benar lidahnya keluar sedikit melewati gigi seri atau hanya menyentuh gigi seri? Mohon penjelasannya. Nah, cukup kalau ujung lidah bertemu saja. Bertemu saja, hanya menyentuh, hanya menyentuhnya saja, menyentuh gigi seri atas saja, tidak harus keluar. Jadi maksudnya bukan ujung lidah harus keluar dari gigi di luar, bukan as, tidak harus seperti ini as, al, bisa lihat, tidak harus keluar seperti ini. Cukup kalau bertemu saja, menyentuh saja. Jadi yang keluar sedikit dari ujung lidah, sedikit dari ujung lidah saja bertemu ujung gigi di atas. Mungkin antum kalau tidak fokus mungkin tidak lihat ujung lidah saya, mungkin tidak lihat, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi harus saya memastikan ini sudah ujung lidah sudah keluar sedikit, sudah bertemu ujung gigi atas, bukan masuk ke dalam. Jadi cukup kalau menyentuh aja, menyentuh ujung gigi atas, tidak harus keluar. Wallahu a'lam. Tanya lagi? Wadah? Huruf lathawiyah itu? Dal, tha, dan dha. Jadi cukup kalau ujung lidah bertemu atau menyentuh ujung gigi atas. Baik. Bismillah, izin bertanya, bagaimana cara mengucapkan huruf tebal dan tipis? Ya, huruf tebal dan tipis, apa yang membuat huruf tebal dan tipis? Apa yang membuat itu huruf ini tebal, huruf ini tipis? Apa? Lidah. Apa yang kontrol dalam tebal dan tipis? Lidah. Oke? Bagaimana? Kalau pangkal lidah naik ke langit atas, jadi suara akan keluar tebal. Kalau pangkal lidah turun di dasar mulut, jadi akan keluar suaranya tipis. Baik. Jadi bagaimana saya tebalkan suara, mengucapkan huruf yang suara tebal? Jadi tebal benar, tebalkan suara huruf, atau tipiskan huruf suara huruf tipis. Bagaimana? Pakai lidah. Jadi kalau saya mau baca kha, jadi pangkal lidah naik ke langit atas. Kha, 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 gha, qa, sa, ba, ta, dha. Kalau baca huruf tipis, jadi pangkal lidah turun di dasar mulut. Sa, za, la, wa, sha, ha. Ini huruf istifal. Jadi yang kontrol dalam huruf tebal dan tipis itu lidah. Jadi kalau pangkal lidah naik ke langit atas, hurufnya tebal, suara tebal. Kalau turun di dasar mulut, suaranya
tipis. Taib. Huruf ra tidak masuk di isti'la. Jadi pangkal lidah tidak naik ke langit atas. Bagaimana itu masuk di huruf tebal? Bagaimana kita tebalkan suara ra? Kalau ra tidak masuk di isti'la, di huruf isti'la, apakah ra masuk di sifat isti'la? Tidak. Khusus tanqidh 4 huruf. 7 huruf tidak masuk ra. Bagaimana kalau ra itu yang tebal? Ra, ru, ar. Ini suaranya tebal, kan? Suaranya tebal. Kenapa? Saya tadi bilang harus suara huruf yang tebal, pangkal lidah naik ke langit atas. Tapi isti'la, tapi ra tidak masuk di isti'la. Jadi tidak ada alasan itu tebal. Jadi bagaimana kita tebalkan suara ra? Saya sudah syarah di daurah yang kemarin. Ra atau ru atau ar yang suara tebal, atau lam di ismul jalalah juga Allahu. Bagaimana saya tebalkan suara ini? Kalau tidak masuk, walaupun ini tidak masuk di isti'la. Ada yang tahu? Ikhwan atau akhwat yang sudah hadir daurah yang kemarin bisa jawab? Imla, i'dad muallimin atau i'dad muhaffizat kalau ada di sini, i'dad muhaffizat yang sudah hadir daurah yang kemarin. Ajib. Bagaimana saya tebalkan suara ra atau lam walaupun ra dan lam ini tidak masuk di huruf isti'la. Saya bilang apa sebab itu huruf yang tebal? Isti'la. Apa alasan itu tebal? Isti'la. Jadi bagaimana? Ra dan lam tidak masuk di huruf isti'la. Bagaimana suaranya tebal? Karena huruf isti'la semua lidah naik. Huruf isti'la semua lidah naik. Semuanya apa? Semua lidah naik. Lidah? Semua lidah naik. Adapun ra hanya pangkalnya belakang. Hanya yang di belakang yang naik. Hanya apa? Yang belakang, yang pangkal yang naik. La, kha, ghain, qaf, belakang juga saja, pangkal lidah saja. Karena kha, ghain, qaf, huruf infitah. Jadi bukan seluruh lidah. Seluruh lidah ini di huruf, seluruh lidah naik, itu di huruf itbaq saja. Sad, dad, da, dha. Tapi kalau kha, ghain, qaf, ujung lidah dan tengah lidah, turun di dasar mulut. Tidak ada yang ingat? Saya Jawab. Anas ya. Ada cekungan di lidah. Naam. Di tengah lidah ada cekungan. Naam. Afwan, ulang lagi Ada jawab. cekungan. Ada Naam. cekungan. Ahsanti ibu, masya Allah, masih ingat. Ada cekungan di tengah lidah. Itu alasan yang tebalkan suara ra dan lam. Ada cekungan di tengah lidah. Ini yang buat suara ra tebal. Ra, ru, ar. Atau di ismul jalalah Allah, lam tebal juga. Kenapa? Karena ada cekungan di tengah lidah. Jadi apa alasan yang tebalkan suara huruf isti'la? Karena isti'la, karena pangkal lidah naik ke langit atas. Okey, tapi huruf ra dan huruf lam tidak masuk di isti'la. Bagaimana suaranya tebal di kondisi yang tebal? Karena ada cekungan di tengah lidah. Ar, ra, ru. Allah, ada cekungan di tengah lidah. Naam, ahsanti ya ibu, jazakumullah khairan. Baik, terus baca kalimat irama. Bismillah. Sama biasa juga. Coba dengan anak-anak kalau bisa baca irama langsung irama, habita, khalati lebih bagus. Kalau tidak bisa jadi satu persatu. Irama,
habita, khalati. Kalau tidak bisa, jadi ikut cara yang ketiga yang di dalam buku. Kita baca bismillah. I, ra, ira, ma, irama, ha, bi, habi, ta, habita, kha, la, khala, ti, khalati, a, ji, aji, da, ajida, ra, hi, rahi, ma, rahima, sa, khi, sakhi, ta, sakhita, ra, di, radi, fa, radifa, a, ذي أذي na adina. Nah, halaman selanjutnya kita baca bareng-bareng dari Fariha. 1, 2, 3. Fa, ri, fari, ha, fariha, ka, ri, kari, ha, kariha, la, bi, labi, tha, labitha, kha, si, khasi, ra, khasira, غضب شرب شرب وسع سخر يئس نسي شهد safiha. Hasbukum. Halaman selanjutnya satu persatu. Afwan, silakan akhwat yang belum baca dulu, silakan. Nah. Ya. Fali, falima. Terus selanjutnya. Fabima. Nah. Nasya. Nah. Bisa akhwat di adad muhaffizat, bisa baca barang-barang satu baris, bisa. Fabima. Nah. Waliya. Nah. Terus? Wamina. Nah. Waqa'ati. Nah. Syekh. Nah. Balagoti. Nah, silakan. Nah. Kama sali. Nah. Silakan yang angkat tangan. Silakan waktu Ida. Nah, Ustaz. Nah. Qibala, qibalaka. Nah. Selanjutnya, terus. Ana Syekh. Nah, silakan. Tabi'aka. Nah. Silakan yang tadi. Nah, selanjutnya siapa? Ana Syekh. Nah. Bibadanika. Nah. Siapa lagi? Silakan. Ya, nah. Umunada, silakan.
Li. Ya, Ummu Dada dulu yang angkat tangan. Silakan. Baik. Li kho za li khoza na li khozana li khozanati Li khazanati. li khozanati. Yang tadi siapa? Silakan. Nah. Asyarati. Nah. Ya, Ukhti Maharani silakan. Azifati. Bukan azifati. 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 Terus. Ana Syekh. Nah. Bi'i so mi. Nah. Ana Syekh. Nah. Lana fi da. نعم. ترس جهر به. نعم تفضلي. Jahara bihi. Oke, tapi jahara sendiri, bihi sendiri. Ini dua kata. Oke? Ya. Baik. Terus? Jahara bihi. جهر به. نعم. ترس وجعل كلمة. Ana Syekh. نعم. Waja'ala kalimata waja'ala kalimata. نعم. نجد لأهب لك. نعم. li'ahaba laki li'ahaba laki. نعم. ترس. نعم. nazala bihi nazala bihi. نعم. واضح الكسرة؟ جلاس كسرة إخوان أخوات؟ ada soalan di kasrah? Baik, kalau tidak ada soalan, terus sebelum istirahat kita ambil dhammah selanjutnya. Keadaan yang ketiga dhammah. Dhammah itu adalah waw yang kecil di atas pada huruf. Waw yang kecil di atas pada huruf. Cara mengucapkan huruf berharakat dhammah pakai monyong dua bibir. Bu, tu, thu, ju, monyong dua bibir. Kita baca tahajji. Bismillah. Alif hamzah dhamma u. Ba dhamma bu. Ta dhamma tu. Tha dhamma thu. Ta dhamma tu. Jim dhamma ju. Jim dhamma ju. Ha dhamma hu. Ha dhamma hu. Kha dhamma khu. Kha dhamma hu. Dal dhamma du. Dal dhamma du. Zal dhamma dhu. Dal dhamma du. Ra dhamma ru. Ra dhamma ru. Zai dhamma zu. Zai dhamma zu. Sin dhamma su. Sin dhamma su. Shin dhamma shu. Shin dhamma su. Sad dhamma su. Sad dhamma. Dad dhamma bu. Dad dhamma bu. Da dhamma tu. Ta dhamma tu. Dha dhamma dhu. Dha dhamma du. Ain dhamma u. Ain dhamma u. Ghain dhamma ghu. Ghain dhamma gu. Fa dhamma fu. Fa Qaf dhamma qu. qaf dhamma qu. Kaf dhamma ku. Kaf dhamma ku. Lam dhamma lu. Lam dhamma lu. Mim dhamma mu. Mim dhamma mu. Nun dhamma nu. Nun dhamma nu. Ha dhamma hu. Ha dhamma hu. Waw dhamma wu. Waw dhamma wu. Ya dhamma yu. Ya dhamma Juga yu. di sini awas. Waw dhamma wu. Waw berharakat dhammah karena waw dari jenis dhammah jadi wu. Wu bukan u. Baca langsung. U. U. Bu. Bu. Tu. Thu. Ju. Hu. Hu. Khu. Du. Du. Dhu. Ru. Ru. Zu. Zu. Su. Su. Shu. Shu.
su, bu, tu, tu, bu, zu, u, u, ru, fu, ku, 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 lu, lu, mu, mu, nu, nu, hu, hu, wu, wu, yu. yu. Ada dari kalimat juga sama biasa. Kalau anak-anak bisa baca udhina, jadi lebih afdal. Kalau tidak bisa, jadi satu persatu. Udhina, udhina, khabutha, khabutha. Kalau tidak bisa, jadi baca seperti di buku. Cara yang ketiga. Kita baca udhina, bismillah. Udhi, Di, udhi, udhi, na, na, udhina. udhina, Kha, kha, bu, bu, khabu, khabu, tha, ta, khabutha. khabuta, Tu, tu, ti, ti, tuti, tuti, i, i, tuti'i. tuti'i, Ya, ya, ri, ri, yari, yari, su, tu, yarithu. yarithu, Ju, ju, i, i, ju'i, ju'i, la, la, ju'ila. ju'ila, Hu, hu, shi, shi, hushi, hushi, ra, ra, hushira. hushira, Khu, hu, li, li, khuli, khuli, qa, qa, khuliqa. khuliqa, Ta, ta, ji, ji, taji, taji, du, du, tajidu. tajidu, halaman selanjutnya baca bareng-bareng. Wahid, isnan, thalatha. Hu, di, hudi, ya, hudiya, nu, qi, nuqi, ra, nuqira, u, fi, ufi, ka, ufika, su, qi, suqi, ta, suqita, su, i, sui, la, suila, qu, ri, quri, a, quri'a, du, bi, dubi, ha, dubiha, ta, si, tasi, fu, tasifu, ru, su, rusu, lu, rusulu, ta, si, tasi, lu, tasilu, ma, ta, mata, lu, matalu, ha, so, hasabu, hasabu, takuni, bu, kabu, ra, kabura, subu, subu, la, subula, tu, yuhini, yuhini. نعم أحسنتم. طيب halaman selanjutnya baca ikhwan dari awal wa mathalu satu persatu. وما شاء Tha, شاء tha, وما ثا ومثل نعم. أألد نعم. babuhita, babuhita, ja'ala, ja'alahu, ja'alahu, نعم. la'ali, la'alimahu, la'alimahu, نعم. fa'akhadhahu, fa'akalahu, kalimatu, wafutihati, la'ajidu, ahadahumu,
adu, aduda, adudaka, adudaka. Nah, akhwat dari baris yang terakhir, adudaka. Silakan. Silakan satu persatu. Ya, ukhti, Ida, silakan. Abudaka. Nah, Mana Syekh? terus. Fabasaruka. Nah, Mana Syekh? nah, Amaluka. nah, terus. Mana Syekh? Nah, A'ayubuka. nah. Yang angkat tangan, ukhti Ida, silakan. Mana Syekh? Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Fa, gha, fa, gha, fa, ghafa, ra, fa, ghafara, lahu, fa, ghafara, lahu. Nah, terus selanjutnya Munada, silakan. Adina, lahu, adina, lahu. Nah, yang minta baca tadi, silakan. Fahuwa, yasilu, fahuwa yasilu. Nah, Ada ya Syekh? nah, tafadhali. ودخل معه ودخل معه. Nah. Nah, terus selanjutnya waja'ala kalimata. Ya, Mana ukhti. Syekh? Nah, waja'a, waja'ala, kalimata, waja'ala kalimata. nah, Ada nah, Syekh? nah, silakan. Habara, ahadakum, habara ahadakum. نعم أحسنتي بارك الله فيك. طيب واضح الضمة إخوان الأخوات جلس pelajaran ضمة. Ada tanya? Di ضمة. Ada mau pertanyaan? Mana Syekh? Izin Nah. bertanya. Ini untuk harokat domah, ketika huruf tipis atau tebal, ada maju mundurnya nggak Syekh? Ada apa? Bibirnya itu. Ada maju mundur ketika huruf tipis, dimulai dari tipis, seperti itu. Kalau tebal, Ya, dimulai tidak. dari tebal. Bibir ini ikut kaedaan. Kalau fathah jadi buka dua bibir. Kalau kasrah jadi rahang bawah turun ke bawah sedikit. Kalau dhammah jadi monyong dua bibir. Tapi kalau tebal tipis ini ikut apa? Ikut lidah. Ikut lidah. Jadi kalau misalnya Ar-Rahmani huruf ra itu tebal tapi berharakat fathah. Jadi jangan baca Ar-Rahmani Ar-Rahim. Kenapa? Karena tebal jadi monyong dua bibir. Salah. Kapan monyong dua bibir? Kalau dhammah saja. Jadi bibir ini ikatan dengan atau hubungan dengan keadaan fathah, kasrah, dhammah. Tapi yang ikatan dengan tebal tipis atau hubungan dengan tebal tipis itu apa? Lidah, bukan bibir. Lidah. Kalau tebal jadi pangkal lidah naik ke langit atas, kalau tipis jadi pangkal lidah turun di dasar mulut. Jadi walaupun dhammah ini jadi bisa tebalkan, bisa tipiskan. Kalau tebal su, ini tebal. Su, tipis. Masih dhammah, dua-duanya dhammah. Tapi ini tebal, ini tipis. Kenapa? Karena yang kontrol dalam tebal dan tipis bukan bibir.
itu adalah lidah. Lidah, pangkal lidah naik ke langit atas jadi suara keluar tebal. Pangkal lidah turun di dasar mulut jadi suara keluar tipis. Jelas? Wadah? Afwan, Ustaz. Afwan, Ustaz. Nah. Boleh izin bertanya Nah, terkait dengan tadi bahwa huruf tebal dan huruf tipis itu tidak bergantung kepada bibir gitu ya, tadi dikatakan, ya, tapi bergantung kepada pangkal lidah. ya. Nah, huruf waw atau huruf kaf itu kan makhrajnya di pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak dan keras gitu ya, saya. Nah, Huruf kaf. Nah, berarti pangkal lidah itu naik, tapi huruf kaf ini masuk ke dalam kategori huruf yang tipis. Bagaimana prakteknya, Syekh, supaya dia pangkal lidahnya naik tapi dia tipis? ya, tapi pangkal lidah yang depan, bukan yang di belakang. Karena kaf, depan huruf qaf. Jadi ka. Ya, pangkal lidah pertama naik langit atas, langit keras dan langit daging. Tapi pangkal lidah ini di makhraj kaf, di langit daging dan langit tulang, di antara dua-duanya. Tapi tidak belakang sampai langit daging, di belakang sampai qaf. Depan sedikit. Dan juga tengah lidah turun, ujung lidah turun ke dasar mulut. Ka, seperti ini. Ka, ki, ku, ak. Jadi bentuk lidah seperti ini. Pangkal lidah di makhraj kaf, kemudian tengah lidah, ujung lidah ke dasar mulut. Ak, ka, ki, ku, ak. Jelas? Jadi ini makhraj suara saja, bukan pangkal lidah yang naik ke langit atas, yang naik untuk tebalkan suara. Untuk bertemu makhraj saja. Baik, Syekh. Syekh. Yang kedua terkait dengan harfu waw. Ya. Harfu waw itu kan katanya pangkal lidah betul naik ya, Syekh? Di huruf waw pangkal lidah bukan naik, pangkal lidah balik ke belakang. Terbalik ke belakang. Kalau balik ke belakang, jadi akan buat makhraj nia sempit. Karena kalau balik ke belakang, jadi dekat dari apa? Dekat dari langit. Dekat dari langit. Jadi pangkal lidah karena bentuk langit seperti ini kan? Seperti ini, bentuk langit, cakung. Seperti cakung, seperti ini. Lidah seperti ini, tipis, jadi istifal, jadi di bawah. Tapi karena di makhraj waw, pangkal lidah balik ke belakang. Bukan naik, balik ke belakang. Karena balik ke belakang, jadi kita lihat di gambar makharij, lihat seperti isti'la. Kenapa? Karena dekat dari langit. Tapi lidah bukan dekat dari langit karena isti'la, bukan. Karena pangkal lidah balik ke belakang. Kalau balik ke belakang jadi dekat dari langit juga. Karena langit seperti ini. Faham? Seperti ini. Cakungan. Jadi kalau lidah, walaupun lidah di dasar mulut, tapi balik ke belakang, jadi dekat dari sini. Kalau dekat dari sini jadi makhrajnya sempit. Makhraj waw. Kenapa balik seperti ini di huruf waw? Karena harus buat makhrajnya sempit. Untuk keluar suara waw yang benar. Bu, ba, bu, wadah? Au, wa, wi, wu, au. Tapi ini bukan isti'la. Tapi kalau kita lihat di gambar makharij, bentuknya mirip isti'la. Kenapa kita merasa ini isti'la? Karena lidah saat balik ke belakang akan dekat dari langit. Karena langit seperti ini, jadi akan dekat dari langit. Kalau dekat dari langit kita merasa ini isti'la, tapi ini bukan isti'la. Ini asalnya pangkal lidah tarik ke belakang. Pangkal lidah tarik ke belakang. Kalau tarik ke belakang jadi lebih dekat dari langit, tapi bukan
Isti'la. Faham? Jadi bukan dekat dari langit karena isti'la. Tidak. Dekat dari langit karena pangkal lidah tarik ke belakang untuk buat makhrajnya sempit. Wallahu a'lam. Wadah? Wadah, Syekh. Boleh satu lagi, Syekh? Naam. Boleh satu lagi? Ya, tafadhali. Terkait dengan tadi yang itmam kasroh, yaitu menurunkan rahang bawah. Ya. Berarti dengan menurunkan rahang bawah itu bibir turun, begitu ya, Syekh? Ya, bibir yang bawah turun sedikit, tapi bibir tidak kerja. Ini bibir turun karena ikut rahang. Bagaimana saya bisa turunkan rahang bawah tanpa bibir? Tidak bisa. Karena bisa harus ikut apa? Ikut rahang. Paham? Jadi kalau saya menurunkan rahang bawah ini, harus bibir bawah turun sedikit juga karena ikut apa? Ikut rahang. Wi, Ji, Si. Kapan bibir itu kerja di kasrah? Kalau huruf yang keluar dari bibir, ba, mim, waw, fa. Tapi kalau huruf yang ujung lidah misalnya atau pangkal lidah misalnya sin, jadi tidak kerja bibir, tapi turun juga. Kenapa? Karena ikut apa? Ikut rahang. Jadi si, bibir saya tetap kan, bukan sama bi di sini kerja bi. Tapi kalau si tetap, tapi turun ke bawah karena ikut apa? Ikut rahang. Tidak bisa saya nurunkan rahang tanpa bibir. Bagaimana? Tidak bisa. Harus bibir ikut juga. Paham? Jelas? Jadi bi, wi, si, ji. Wadah? Wadah, Syekh. Nah. Berarti ketika kita menjelaskan tentang kasroh itu bukan harus bibir turun gitu ya, tetapi terkait harus rahang turun itu ya, Syekh. Rahang turun. Bibir itu Ya, rahang. bukan bibirnya turun gitu ya. Tapi kalau rahang turun, bibir ikutnya juga. Paham? Turun. Ya. Ya. Baik. Nah, Allahu a'lam. Ada lagi? Baik, kita istirahat dulu 30 menit insyaallah. Kemudian kita lanjut dari pelajaran mad bil alif halaman 23 insyaallah. Pelajaran selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.